Gue tuh selalu ngerasa kalau hidup gue di dunia itu bukan punya gue. Since I was very young, I already felt God's presence. Ada that kayak, tau gak sih, longing. Karena gue selalu ngelihat Tuhan tuh bukan kayak Tuhan. Gue ngelihat Tuhan tuh kayak my dad. Karena Tuhan gak pernah kasih kita barang rongsokan. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasanya kayak gitu. Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. If you're an English speaker, you can click the closed caption button and choose English subtitles. Kalau kamu lebih nyaman pakai subtitle bahasa Indonesia, klik tombol CC ya di sebelah kanan atas. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hey, what's up tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue kasihin. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan mudah-mudahan gue berdoa supaya kalian semua sehat terus. Dan pastinya hari ini gue ada seorang tetangga yang udah banyak banget di request sama kalian semua. Dan akhirnya ini mendapatkan kesempatan setelah 5 tahun lebih ya gue minta dia untuk ke acara ini. Acaranya belum nyampe setahun padahal. Tapi it is such an honor untuk dia bisa berada di living room gue ya. Dan yang pastinya kita hari ini juga bakal ngobrol tentang perjalanan spiritual dia. Bagaimana Tuhan dengan kasihnya dan cintanya yang hebat itu bisa mengangkat dia dari kejatuhannya mungkin. Atau apapun itu dari masa-masa gelapnya. So guys, with no further ado, please welcome Agnes Mo! What's up? Man, like gila sih. Wow, I'm finally here. Speechless. No, I mean like gue udah pengen ngundang lu kesini mungkin sejak tahun 2003. Tapi iya, akhirnya datangnya kesini ya. Akhirnya baru sekarang. Dari 2003 loh. Dari 2003 lo udah punya ini belum? Belum juga sih. Perkataan iman itu. Yoi. Dan maksudnya, oh my goodness, you know, now that we're here and I'm so grateful you take your time out untuk bisa datang ke sini karena gue tahu lu sibuk banget and it's crazy and you know, lu kayak gue ngerasa tadi gue juga udah bilang gitu ya kayak udah deh sekarang udah ada Agnes di sini udah cukup DTK boleh bungkus udah kita move on ke acara lain gitu kita udah dapetin klimaksnya udah kelar bye gitu kan. So how are you? I'm good. I'm good. I think the best way to explain my state right now is happy and content. Ooh, yeah. I feel like content is such a big word as well, you know. Kayak mungkin kontennya bukan karena kayak oh ya whatever just go with the flow bukan itu ya, tapi kontennya lebih karena I don't know, I feel like benar-benar gue tuh bersyukur banget sama even the smallest things that I have. Jadi it's so easy to go through life. Yeah. Pada saat lagi kita setiap hari itu ya bisa bersyukur aja. Bersyukur about everything. Like every morning, like I have this ritual gitu ya. Buat ngomongin tentang apa aja yang gue syukurin. You're grateful about, yeah. Wow. And so like sometimes like, you know, when things, like bad things happen, yang bisa kita syukuri cuman oke, thank you gue masih bisa makan, thank you gue masih bisa sehat, gue masih bisa jalan, thank you gue masih bisa ngomong, thank you gue masih you know bisa punya mobil karena banyak orang yang nggak punya gitu kan. So it's like you know just disciplining, try to discipline myself to really be grateful for even the smallest things. You know, I just realized that actually tahun ini gue ulang tahun ke 21 ya. Yeah, I mean, sure the 21st birthday for the 21 times. Exactly. For the 21st time, right? Actually, jadi saat itu gue ulang tahun 14 Agustus. 13 Agustusnya, satu malam sebelumnya, gue menghadiri sebuah pemakaman. You know, pemakaman anaknya temen gue, which is umur 19 tahun, itu meninggal kena kecelakaan mobil. And it was, man, that's like the worst. It was ever. the worst, right? Dan gue ngerasa kayak I'm sitting there looking at the father like crying and like you know about his son who passed away. Dan gue ngelihat Tuhan, of course pertanyaan pertama Tuhan,
kenapa dia dipanggil terlalu cepat. Exactly. Tapi abis itu tiba-tiba ada pertanyaan kedua, kenapa gue dikasih hidup gitu? Because you know, hari ini, tahun ini, our deaths are numbered. It's not our days are numbered, it's our deaths are numbered. Kita bisa ngelihat kayak banyak banget kematian setiap kali kita buka sosial media, itu kematian. So I realize it's not about our performance. Bukan karena performance gue olahraga sehat, gue makannya sehat, gue benar-benar perhatiin banget gaya hidup gue dan lain-lain. Tapi benar-benar kayak nafas kita itu benar-benar dari Tuhan. The fact that this pandemic with the corona thing itu ngambilnya nafas itu that's how precious nafas. So what we got now is like the gift of life gitu ya. Dan akhirnya sekarang nih when your days are numbered, what are you gonna do with those remaining days gitu? Ya nggak sih kayak how do you gila ini pertanyaan langsung berat sih, but how do you view life and death today? It's funny ya karena gue tuh selalu ngerasa kalau hidup gue di dunia itu bukan punya gue. Wow. So it's more like, lu tau gak sih gue tuh kecil, gue tuh suka diceritain sama nyokap gue dulu. Gue mulai dari umur 8-9 tahun, gereja gue tuh dulu bukan di Karmel, tapi di Karmel juga, tapi pada satu waktu itu masih di Kebun Jeruk itu sama Yusuf Roni, pendeta Yusuf Roni pada saat itu. Gue waktu itu masih kecil banget deh, dan katanya nyokap gue setiap minggu setelah kebaktian nyokap gue tuh selalu bingung nyariin gue. Terus tiba-tiba dia udah tahu, oh gue pasti di depan. Jadi gue ke depan minta pendeta Yusuf Roni untuk tumpang tanganin gue. So I was so small. What? Tapi gue minta pendeta untuk tumpang tangan bilangin, can you pray for me? Iya, jadi itu how old were you again? Kayak umur 7-8 tahun, if I'm not mistaken. Okay. Itu dan gue sejujurnya gue agak kayak blurry ya, really like did I do that? Tapi semua even kakak gue sama kakak sepupu gue tuh semua ngomong hal yang sama. Iya, lu selalu ke depan, tiba-tiba lu udah begini aja ditumpang tanganin kan, nyokap udah nyariin lu ada di mana? Gue ternyata ke depan. But anyways, I feel like setelah gue denger banyak cerita, gue ngerasa kayak since I was very young, I already felt God's presence. Ada that kayak, tau gak sih, longing. Karena gue selalu ngeliat Tuhan tuh bukan kayak Tuhan. Gue ngeliat Tuhan tuh kayak my dad. Kayak bokap gue. Jadi gue tuh bukan ngeliat something yang unreachable. Tapi justru someone yang very close, intimate gitu. Jadi mungkin dari kecil makanya kenapa gue kayak, gue tolongin dong karena ya kan masih kecil mungkin I didn't know how to communicate with him. Tapi I've always felt God's presence. Nah jadi kalau we want to talk about like life, like how do I see life, gue ngerasa kayak my days in this world itu bener-bener cuman jadi toolsnya dia. Cuman jadi toolsnya dia. Gimana istilahnya kayak dipinjemin tuh gak sih? Your body, your physical body like itu it's like dipinjemin aja udah like this is okay God, like what else do you want me to do? Jadi even pada saat lagi gue pengen maksimal dalam entertainment business, not even just the entertainment, bukan sebenarnya entertainment businessnya ya, bukan the entertainment worldnya, tapi lebih ke maximize your talents and your potential. I feel like that's for him. Karena itu talenta yang gue mikir kayak gue dititipin talenta itu sama dia. Jadi kalau sampai dia, lu kayak gini ya, orang kalau yang bertanggung jawab, lu misalnya lu dititipin diamond gitu. Nggak mungkin kan lu cuman, oke, thank you ya, terus lu taruh di meja, lu nggak mungkin. Kalau lu orang yang bertanggung jawab, Tuhan atau misalnya orang ngasih lu, lu tolong ya titipin nih, ini cincin nih, diamond gue mau kasih buat tunangan gue or whatever. You will like, aduh lu jagain, lu taruh, aduh di mana ya supaya, aduh gimana gue polish atau gimana. And that's how I see my talents. You're responsible with your talent. Exactly. Dan kayak hidup sehat, terus udah gitu hidup yang nggak nyinyirin orang, atau nggak gosipin orang, atau fokus ke gimana caranya to be better every day. Itu sebenarnya responsibility gue untuk potensi, talenta, dan hidup yang dititipin sama Tuhan. So like that's how I see life. That's amazing. You see
your singing skill even your singing skill, your acting skill, and your whole talent itu sebagai diamond tadi. So you are very confident kalau misalnya Tuhan itu emang memberikan lu sebuah talenta yang mahal banget, yang diamond banget. You're very confident with that. Iya, karena semua talenta yang dikasih sama Tuhan nggak mungkin kasih kita barang rongsokan. You know what I mean? Yeah. Like even your voice. Yeah. Jadi waktu itu gue pas umur 10 tahun, kelas 5 SD, gue inget banget guru gue, tapi sekarang udah almarhum, namanya Pak Yatno. Waktu itu gue ditanyain, Agnes kamu kalau gede mau jadi apa? So itu kayak presentasi lah, you know, lagi SD. Oh ini ya, SD kita sama loh. SD kita sama, Tarakanita. Tarakanita 4 loh, ya kita lagi di Pluit by the way sekarang ini, just in case, you know, like, you know, ini Agnes lagi mudik. Represent! Gila. The North, we are from the North. Tapi pada saat waktu itu gue ditanyain, Agnes gedenya mau jadi apa? Dan waktu itu gue bilang, gue pengen jadi guru. Oh wow. Tapi gue bilang gini, gue gak pengen jadi guru cuman di sekolah. Gue pengen jadi guru di seluruh dunia pakai komputer. Itu mind this, gue umur 5 gue umur 10 tahun. Itu berarti tahun berapa? 96. Iya. Zaman dulu internet tuh masih kayak you know what I mean, like that, kayak modem yang pokoknya modem yang kayak gitu. Pak Yatno tuh ceritain ke nyokap gue nggak inget, tapi ya maksudnya gue inget sebagian ceritanya, tapi Pak Yatno ceritain ke nyokap gue. Dan you know what's so amazing adalah bagaimana nyokap gue tidak menertawakan gue atas mimpi gue. Wow. Padahal sebenarnya bisa aja dia kayak, aduh anak kecil, oh ya lucu, oh cute, you know what I mean, oh it's so cute, ya kan? Tapi no, nyokap gue cuma kayak, oh, oke, alright. Jadi apa ya, nggak ditertawakan, nggak dikecilkan, nggak dientengin, nggak diremehkan. Dan akhirnya bener, sampai pada akhirnya waktu itu, like Twitter gue waktu itu sempat yang sebelum ada Instagram segala macamnya, Twitter gue pada satu waktu itu jadi number 1 di Asia. Dan itu kan kayak words yang it's a platform. Exactly. Platform yang kalau kita tulis begitu banyak orang yang ngeliat dan bisa belajar. Betul. And that's exactly what I wanted to do since 10 SD, years old. Wow. Gitu loh. Jadi kayak apa ya, maksudnya kalau mending ngomongin dia semuanya, Tuhan tuh bukan God of coincidence gitu loh. Tuhan gak mungkin kasih misalnya kayak soal love language. Love language gue tuh quality time sama words yang top 2. Gak mungkin Tuhan kasih love language gue words kalau bukan karena itu support my talents, which is singing, songwriting, ngomong di platform ini. Terus gue pengen jadi guru, gimana caranya kalau gue ngomong nggak dengan bahasa yang lemah lembut atau bahasa yang bijaksana. Jadi like bener-bener Tuhan tuh babe kita nih ya, our dad is so amazing that dia mikirin even the smallest thing, yang gimana caranya supaya kita bisa pakai everything that he has given us for his glory. Itu nggak ada coincidence. Jadi back to your question whether it's diamond or not, of course it is. Karena Tuhan nggak pernah kasih kita barang rongsokan. Kitanya aja yang kadang-kadang ngerasanya kayak gitu. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang mungkin ngerasa, well, you know what, talenta lu nggak sebagus sama talenta ini. And then you know, karena jangan salah, barang yang bagus pun kalau lu taruh doang akan jadi rongsokan. Benih, ya kan ada juga di dalam Alkitab kan, kalau benih yang lu taruh di ladang yang di tanah yang subur seperti apa, yang lu taruh di tanah yang gersang seperti apa. Jadi sama aja kalau lu nggak punya talenta atau mungkin bukan cuma talenta lah ya, tapi bahkan lidah, perkataan yang keluar. Itu kan tanggung jawab ya. Di dalam Alkitab itu kan juga ada masalah bagaimana perkataan itu harus diucapkan dengan lemah lembut, harus dengan kasih, supaya buahnya itu baik gitu kan. Nah anggap aja itu talenta kita. Kita kan di entertainment world platform seperti ini kan, words itu kan kita punya talenta. Ya kalau misalnya talenta kita taruh gitu aja. Iya buahnya nggak bakal baik, yang keluar cuman negativity. Buahnya bakal terasa pahit justru. Exactly. Jadi itu yang I feel like everything that we do, itu kita harus mikir bahwa
ini tuh titipan Tuhan loh. Jadi lu jangan main-main. Ini barang bagus nih, lu jangan cuman taruh doang di situ. Dia bakal jadi rongsokan nih gitu. Soalnya banyak orang yang ya tadi gue bilang gitu kayak wah talenta lu mah, lu nyanyi mungkin gak sehebat si ini. Oh lu punya impian, mungkin impian lu ya bla 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 bla. Lu mungkin you know whatever. Akhirnya lu sendiri jadi mulai ngedoubt ya kan. Tuhan beneran ngasih gue diamond atau enggak ya? Tuhan beneran atau Tuhan ngasih gue diamond KW atau ternyata Tuhan itu ngasih talenta ini yang tadinya gue pikir Tuhan ini akhirnya itu lu malah bertanya sama Tuhan, lu ngerasa malah Tuhan itu manipulatif atau mungkin malah you know and stuff like that. Have you ever felt that way before with your talent? Sebenarnya mungkin bukan kayak gitu, lebih ke jadi waktu itu pada saat lagi gue di US, maksudnya kan gue sekarang masih tinggal di US tapi sekarang tahun ini kan lagi di Indo gara-gara pandemic thing, like I couldn't go back there. But I remember about 2 years ago, gue sebenarnya sempet ngomong sama best friend gue, which is a pastor as well, dia pendeta. Gue bilang, I don't think I'm cut out for this entertainment world. You said that? I said that. That's big. 2 years ago. Oh my goodness. Ini sebelum Chris Brown atau setelah? Setelah. Even setelah Chris Brown? Lu bilang kayak, oke, kayaknya gue karena itu ada, you know, roh jahat itu kan ya, dia nggak pernah gini loh. Kalau even dari zamannya Adam dan Hawa, caranya dia memanipulasi kita tuh bukan dengan, lu mesti gini ya, terus ditodong pistol atau dipakein pisau. Enggak, dia pelan-pelan dia, hey tahu nggak sih itu tuh ini loh, itu tuh ini loh, lu tuh mah nggak, dia nggak pernah yang langsung kasar, in your face, dia manipulatif banget kan, jadi itu masuk ke dalam, and the reason why is because how much hatred yang I felt at that time. Gosh. Padahal sebenarnya I've already felt so much love. I love God so dearly. Like I don't know how I can explain to you segimana gue sayangnya sama my dad, our dad, Dan itu tuh sebenarnya gue udah very kayak content. Jadi gue nggak nyari kayak yang gimana-gimana. My family is good, my friends are amazing. Tapi tetap aja loh, ada setan yang kayak karena yang gue lihat adalah kayak misalnya hal-hal seperti contohnya. Waktu itu gue pernah ditawarin untuk, man I'm blabbering, is it? Go ahead, okay? no. Kayak gue waktu itu pernah ditawarin pada saat lagi gue promo overdose. Promo overdose, ini yang orang atau fans gue kadang banyak yang nggak tahu. Mereka itu kalau promote di strip clubs, menurut mereka it's fine. It's part of the promotion. It's part of the promotion. Right. And I don't want to judge those people. Hey, whatever, you know, that's your responsibility to God. You're an adult. I don't want to like judge because that's not my place. Tapi it's not me. Tapi gilanya, pada saat waktu itu gue ditelepon sama waktu itu label gue dibilang, dan manajemen gue saat itu, gue dibilang, ini ada orang yang, ada 3, pada saat waktu itu gue promote overdose di radios di New York. Ada 3 strip clubs yang mau lu datang cuma 30 menit. 30 menit, jadi dia bilangnya walkthrough, itu namanya walkthrough. Jadi lu cuma datang, DJ-nya play your song, you're there kind of like hosting, and then you're out. And jadi hosting as in like nyanyi atau hosting, bukan. Jadi hosting kayak host a party. Jadi lu you're just there. Oh, not even performing. Not even performing. Cuma datang. You just there. Walk through. Jadi lu bener-bener masuk, DJ-nya play, hey this is Agnes Bo is in the house, and there's the blah blah. Tapi itu strip club. 3 strip clubs. Berapa strip duit club, biasanya? $25,000 one strip club. 350 juta tuh kira-kira ya. Oh my God. 25,000. 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. God. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu misalnya. Dan gue gak perlu ngapa-ngapain. It's not like they ask me to, you know. Lu cuman kayak dateng, ada selebritis datang. Ada selebriti datang. Oke, 25,000. Oh my God. Artinya gue waktu itu, lu tau gak? Mukanya orang-orang pasti gue ngomong, I'm sorry I can't do that. Lu tau gak mukanya mereka kayak, wait, what? Ya karena buat mereka kayak nggak normal. What? Like this is kayak $75,000 lu
say no. Karena buat mereka itu kan kayak kerjaan. You know, it's part of the job lah. Part of the job. Ada orang-orang yang memang say, and again, I'm not judging. For me, it's like, hey, you know, like that's you, that's your life. Tapi it's not me, kan? It's not who I am. Dan for me, it's like my life is bigger than my music. You know what I mean? Like my life is so much bigger than just kayak karir gue. Tapi me as a woman, me as a mother someday, you know. Jadi gue benar-benar you as a child of God, me as a child of God. Jadi gue pada saat lagi gue nolak, gue tidak, bahkan nggak ada kepikiran aduh sayang, nggak ada. Gue benar-benar cuman oh ya sorry but I can't do that. Dan muka orang yang waktu itu gue bilang no, mereka kayak 75.000 tuh berarti berapa, 900 juta 1 M cuman dalam 1,5 jam. Tapi itu maksud gue kayak dan pada saat itu karena ada beberapa tawaran promo yang seharusnya gue lakuin tapi gue memilih untuk tidak melakukan karena mungkin terlalu bukan gue, you know, dan menurut gue itu tidak menjadi kesaksian. Pada akhirnya ada beberapa oknum yang merasa bahwa gue bukan a team. Oh wow. You're not doing the work. Pada akhirnya ada beberapa orang yang justru malah nggak usah lah. Karena aku setiap kali kalau ditawarin ini pasti bilang enggak usah lah. Wow. Pada akhirnya promonya jadi mungkin ada beberapa yang harusnya promonya 100%, ini pada akhirnya jadi cuman 50%. Karena 50% yang lain I have to say no. Dan pada saat itu sampai akhirnya itu berkelanjutan ke the relationship between me and also these people kan, yang sebenarnya harusnya menjadi bagian besar dalam karir gue di sana. Your entourage lah. My entourage. Yang pada akhirnya menjadi seolah-olah gue tuh sulit. Dia mah difficult. Gak usah lah kita backup projectnya lagi. Oh my goodness. Dan sedihnya saat itu, of course the fans atau the haters akan berasumsi bahwa she's nothing, makanya dia nggak dilihat. Oh she's this. Padahal itu gue udah sama Chris Brown, gue udah punya, you know, like that's my. You have your achievement. I have my achievement. Tapi orang tetap aja ngelihatnya. Oh ya pantesan aja dia dianaktiriin, mungkin gara-gara dia nggak punya talent kali. Padahal sebenarnya alasannya adalah karena I have to say no to those things yang tidak represent me as a child of God. Dan itu gimana? Dan saat itu, gue berdoa sama Tuhan, gue bilang, Tuhan, waktu itu sebelum gue pindah ke US, gue cari konfirmasi dari lu dan 3 weeks in a row, 3 minggu berturut-turut, pendeta gue berfirman tentang hal-hal yang mengkonfirmasi gue bahwa gue harus ke kayak tanah perjanjian nih ya, kayak ke US. Like, kok gue ditaruh di posisi dimana gue udah punya album sama Chris Brown, gue udah punya ada lagu sama French Montana, tapi gue tetap harus ada di posisi dimana pada akhirnya ada beberapa orang yang menyerah terhadap projectnya karena gue say no, karena gue memilih lo, karena gue memilih, because I chose you, Dad. Di situ saat gue kayak, I don't know, Dad, I just don't think I'm cut out for this world. Dan itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Gue ngerasa kayak I don't think I'm here. Gue karena banyak banget yang kayak misalnya apa ya, kehidupan mereka yang sangat mengentengkan, kita nggak mau ngomong dosa lah ya, walaupun it's a sin, tapi maksudnya kita nggak mau terlalu kasar ya, tapi those bad things yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kita. For them it's normal. Jadi pada akhirnya di sana the world says it's normal. Jadi pada saat lagi gue menolak untuk melakukan hal-hal seperti itu, gue malah yang dianggap aneh. Wait, what? Oh, why are you so exclusive? Gitu kan? Dan waktu itu gue cerita sama teman baik gue, dan dia kasih gue satu buku, Daniel's Dilemma. Chris Hodges, gue udah baca. Dan itu dibilang masalah
how to love well but stand firm kan? In the world. In the world. Yeah. Jadi gimana caranya kamu tetap harus mengasihi mereka, tapi tetap harus stand firm. Yeah. Dan saat itu bukannya gue kayak, aduh Tuhan, gue nyesel deh jadinya kayak gitu, nggak gitu, tapi lebih ke Tuhan tolong ngasih tau gue dong. Jadi jawabannya ini apa, gitu loh. Jawabannya satu, El, damai sejahtera. What does that even mean? Like maksudnya, gue nggak punya penyesalan. Oke. Kalau gue ngelakuin itu, artinya kan gue udah nggak menyenangkan hati Tuhan lagi, ya kan? Gue memilih dunia ini dibandingkan apa yang Tuhan mau. Yeah. Yang gue paling takut adalah gue kehilangan kasih dan proteksinya dia. Itu yang paling gue takut. Even though you want though. Maksudnya iya, maksudnya gini, maksudnya for me it's like pada saat like gue menolak itu semua. Maksudnya adalah pada saat gue menolak itu semua, gue dapat damai sejahtera. That's what I mean. Right. Maksudnya itu yang gue dapat. Karena kan orang bisa aja mikir, ya mestinya lo ini lo, padahal bisa lo itu masuk Billboard, padahal itu udah charting. Yeah. Jadi itu adalah strateginya mereka pada saat dia charting. Langsung saat itu harusnya promo di situ, dimana di mana aja. Yeah. Tapi I have to say no to those yang pada akhirnya mungkin nggak bisa membantu numbersnya. And they said it to me. Wow. Mereka ngomong itu. Yeah. Tapi maksudnya pada saat itu gue bilang bahwa tapi hidup gue itu nggak cuma about my career. I am not my music. My music is a part of me. Wow. Tapi I am not my music. Wow. Yeah. I am a child of God. I'm a daughter. Yeah. I'm a sister. Yeah. I'm a mother sometimes. Someday. Jadi Yeah. itu yang membuat gue menjadi kuat. Dan akhirnya gue milih, it's okay, alright, okay God. Gue akan tetap jalan. Dengan hati yang bersyukur. Because you are very confident with your identity. You don't let the music or the career define you. Yeah. But you're very confident with who you are in God. Yeah. And when did you find that out? Like maksudnya even kayak 2 years ago pun juga masih battling ternyata kan, kayak even until now. Gila. Itu Agnesmo keluar dari dunia entertainment itu kayak what? You know? Dan gilanya maksud gue artinya kan roh jahat itu sampai segitu hebatnya memanipulasi gue. That's true. Padahal kalau mau dipikir-pikir, kalau sekarang kita pikir, oh my God, like what? You gitu are kan. made for this, right? It's like what? Tapi maksudnya segitu hebatnya, makanya kenapa kita dibilang harus berjaga-jaga. Yeah. Kenapa dibilang harus berjaga-jaga? Karena pencuri itu datangnya kan emang benar nggak? Dan the king of thieves are the devil. Satan, yeah. Jadi maksudnya even something yang obvious aja, yang begitu nyata, itu aja gue bisa kayak oh my God, kayak I don't think I'm cut out for this world. Gila kan? Gila. Dan cuman ya puji Tuhannya maksudnya gue tahu kalau itu gue identify that as the voice of the evil spirit. Jadi gue benar-benar malah jadi lebih berdoa lagi, gue lebih mendengarkan. Jadi itu. Cuman kan kalau ada orang-orang yang mengalami itu terus udah gitu nggak punya perisai Roh Kudus atau itu kan kasihan. Tell me about Promises. Promises tuh kayaknya it came you gave birth to Promises pas lagi pandemi, right in the middle of pandemic, di mana dunia ini lagi mati, lagi pause gitu ya. And then I read your caption. Sebenarnya lagu itu bukan direncanakan untuk keluar saat itu juga, tapi it's very personal. You going through whatever gitu ya, kita sendiri juga nggak tahu. Tapi you said that from out of that you created Promises gitu, and it's very spiritual by the way. Very. Jadi dan yang lucu adalah pada saat lagi gue rekam lagu itu pun bahkan tidak ada tidak ada rencana untuk mengeluarkan itu sama sekali. Oh, what? At all bahkan. What? Jadi bener-bener waktu itu kita lagi di studio, and then terus udah gitu gue denger lagunya juga, terus udah gitu like oh my God, like the words are amazing.
and it felt so personal to me that I felt like I just have to record it. Like I just have to, gue bener-bener perlu taruh my vocal into the song. Udah, terus 1 year passed by. Jadi bener-bener emang it's just sitting there. Terus tiba-tiba waktu itu ada acara charity di LA waktu itu sama Power 106. Mereka pengen gue untuk isi acara charity di sana. Tapi karena gue lagi Jakarta jadi virtually ya. Terus gitu tiba-tiba aja gue bilang sama manajemen gue, wait, kok nih ada satu lagu yang kayaknya gue pengen nyanyi deh. Dan imagine this, producersnya itu adalah producers Grammy Award winning producers, terus dia yang produce semua Cardi B punya album lah, apa segala macam, Megan Thee Stallion. Kita mungkin we would think that it would be hard kan prosesnya pasti lawyers to lawyers apa segala macam. Tiba-tiba I just picked up my cell phone, gave him a phone call, my manager juga ngomong, hey, gue pengen keluarin ini deh. I just felt like the world needs it. It's so easy to, okay. Wow. And I was like, maksudnya okay, do my lawyers need to talk to your lawyers? No, it's fine, just put it out. What? Kayak, maksudnya, ya kalau emang it's meant to be. Dan gilanya, maksudnya itu waktu itu sampai, gue ada chartnya sih, detailnya sampai di Arab. Charting, di Argentina charting, without promotion. Jadi maksud gue ya not sometimes sih, maksudnya there are things yang kita do the ordinary and God put the extra into the ordinary, jadi extraordinary. Wow. Itu kayak kita kalau kayak bahas kalau itu bisa sih, I don't know. I really don't know. Yeah, it's God's grace. Itu benar-benar sampai gue cuman kayak text, gue cuman ngomong, I think I just feel like I really need to put this out. Is that okay? Like, okay. Lu perlu apa segala macam? Enggak. But just put it out. It's fine. Wow. Dan emang ya itulah. Cause like here's the thing, right? Kayak lu itu punya planning yang udah cukup solid gitu. Maksudnya, makin lama karirnya sendiri juga makin lama udah kelihatan lah. Wah, ini kayaknya LA, here I come, world, here I come. Semuanya udah set up banget gitu ya. Tahun 2020 is the year, sampai akhirnya tiba-tiba everything is on pause kan. Gitu. Kayak lu sempet gak sih marah? Gitu kayak, no. God, come on. You know what's crazy? Tahun lalu, tapi kan waktu itu kan gue udah ada tour sama Diana Jane segala macam, udah ada plan-nya kan yang tahun ini harusnya. Gue sebenarnya pernah ngomong, karena gini loh, kalau di sana promo kayak gitu-gitu kan, meetings kayak gitu-gitu banyak banget dan it's tiring, it's tiring. Gue pernah bilang sama koko gue bilang, coba ya, gue bisa take a break for like 6 months aja. Gue bisa take a break for 6 months, gue traveling, atau gue bahkan just do nothing. Tapi terus gitu kan, of course kan orang, ya tapi you're gonna miss out on a lot of things, banyak iya. Terus gue bilang, iya, cuman I just wish that like the world is on pause. Gue kayak, you know what? I do not want to say Agnes caused Corona. Right? That's I'm not that powerful. Cuman it's just kayak it's just funny. Karena gue tuh kayak gila ya, maksud gue kayak it's literally on pause. It's literally on pause. Dan I'm not trying to kayak menjadi happy di atas penderitaan orang ya. Tapi maksudnya gue belajar bahwa ternyata gue belajar banyak hal tentang diri gue sendiri bahkan. Bagaimana gue actually very content with what I have. Itu yang maksud gue kayak orang tuh suka nanya gitu. Nah, kok lu bisa maksudnya bertahun-tahun di sini, maksudnya you still keep going. Where's the fuel kan? Pasti kan orang suka nanya kayak gitu kalau di sini pasti kayak, hey, where's the fuel? Like you've been doing this for like so long. Dan gue belajar sesuatu justru tentang diri gue bahkan di saat pandemi kayak gini, bahwa ternyata memang gue tuh sangat konten dengan apa yang gue punya. Dan, konten dengan apa yang gue punya dan apa yang gue gak punya.
You know what I mean? Yeah. Karena kalau lu cuman bersyukur sama apa yang lu punya, ya one day lu bakal mikir, tapi gue nggak punya itu Tuhan gitu. Tapi gue bersyukur sama apa yang gue tidak punya, apa yang gue belum punya. Wow. Karena artinya ada alasan kenapa Tuhan kadang-kadang belum ngasih lu itu. Karena maybe it's not your time. Or even most important, exactly, you're not ready yet. Yeah. Because you won't be able to handle it. You're not ready yet, gitu. Dan salah satunya adalah love language gue kan words ya, salah satunya. Jadi bagaimana gue harus misalnya, kan pasti haters makin banyak or whatever. Jadi you know a lot of those things, you know, yang mungkin Tuhan maksudnya pelan-pelan. Ini atau bahkan sometimes kita disuruh menunggu karena yang ini lagi dipersiapin, yang nantinya bakal intersect sama kita. You know what I mean? Like the people who's gonna help us, mungkin justru lagi dipersiapin sama Tuhan. Dan ada satu ayat yang gue suka banget, ya bukan my most favorite, tapi gue suka banget karena buat gue tuh Tuhan tuh kayak swagger banget di situ. Dia bilang, be still and know that I am God. Gue tuh kayak okay. Gue tuh kayak alright. I'm gonna be still. Nah, kayak gila itu menurut gue, it's so powerful. It's so powerful. Dia bilang be still. And know that I am God. Itu tuh gak main-main loh. Maksud gue dengan itu, gue tuh gantung itu di rumah gue. Be still and know that I am God. Karena gini, a lot of us di hidup yang begitu cepat, kadang-kadang kita pada saat lagi berlari kita nggak berasa capek. Kita justru apa lagi nih? What's next? Tapi kita sometimes, bahkan a lot of times, kita justru nggak tahu how to handle stillness. Wow. Kita nggak tahu gimana caranya cope with being still. Wow. Jadi pada akhirnya apa? Begitu nggak ada apa-apa, lu bingung. Lu ngerasa, aduh, kok gue jadi gampang untuk tidak bersyukur. Lu tuh nggak banyak marriages yang pada akhirnya orang jadi divorce gara-gara pandemi ini loh. Gara-gara mereka harus tinggal di satu rumah tanpa ngelakuin apa-apa di itu doang. Dan mereka kayak ngerasa, aduh gue mesti kerja, gue mesti ini, gue mesti. Not that it's wrong for you to wanna work. Tapi gue merasa bahwa how can you not be content with also exactly. when you're not working? Exactly. You know? Like, Itu. Jadi pada saat lagi you content itu kan sebenarnya konten juga dengan bukan konten with what you have, tapi lebih ke konten with what you don't have. Bagus banget sih. Itu baru lo bisa konten loh. Kalau lo cuman bersyukur sama apa yang lu punya, tapi lu tidak bisa bersyukur sama apa yang lu tidak punya atau lu belum punya, you will never be content. So good. Bener gak? Lu gak akan pernah ngerasa cukup karena apapun yang lu punya, lu akan selalu mikir, tapi gue belum punya itu. Tapi gue belum punya itu. Gitu. Dan gue actually itu sesuatu yang gue kurang suka juga gitu from this world gitu ya. Kadang-kadang suka bilang, udah supaya lu bisa damai, lu bersyukur aja sama apa yang lu punya. Dia ngomong gitu terus gitu kan. Tapi itu artinya lu malah lebih parahnya lagi, lu suka bilang kayak, aduh Tuhan terima kasih ya saya udah punya ini, saya punya rumah gini. Bayangin aja itu orang di situ nggak punya rumah. That means you comparing yourself and lu akhirnya mulai ngerasa lebih tinggi kastanya daripada orang yang mungkin belum punya rumah. And I think yang lu bilang tadi itu benar-benar kayak revelation banget buat gue juga sih. Lu harus bersyukur sama apa yang lu belum punya gitu. And I think it's not many people can get that truth gitu. Nah, lu tadi begitu ngomongin soal ya emang bener sih, marriage itu lagi banyak yang benar-benar kayak terkoyak-koyakan banget. How's your relationship with your family sekarang ini? With your parents, with your brother and Chloe dan lain-lain gitu. It's so good, it's so good. Maksudnya good itu adalah bukan artinya kita nggak punya masalah. Namanya keluarga pasti punya masalah. You know, menurut gua for you to build something, sometimes itu harus diambrukin dulu, baru di-build lagi. Bener gak sih? Maksudnya kalau misalnya kayak rumah lu nggak bisa
oh bocor di sini, bocor di sana, udah gila banget. Sometimes ya harus diambrukin dulu baru habis itu bisa dibuild lagi. Jadi kalau keluarga gue sama gue, puji Tuhannya karena kita itu punya fondasi kasih Kristus ya. Gue nggak mau ngomong fondasi Kristen karena menurut gue Kristen tuh terlalu agama ya Kak. Sementara kan kita kan mau ngomong soal relationship, it's about relationship with God. Kita tuh sangat maksudnya dekat sama Tuhan. Wow. Jadi apapun masalah yang kita punya, kita strong enough, puji Tuhan ya, kita strong enough in faith untuk melihat hikmah dari semuanya. Dan bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang mungkin menyakiti hati kita, menyakiti hati gue, atau menyakiti hati, I don't know, like Chloe atau koko gue atau my parents. But I can only speak for myself ya. Kalau ada hal-hal yang menyakiti gue selalu tell myself that it's not them. You know what I mean? Like it's not them. Itu kadang-kadang bisa roh jahat mungkin yang lagi pengen merebut sukacita gue. Dan what's the easiest way untuk merebut sukacita kita? Sometimes itu dari our closest people. You know. Jadi gue selalu, dan orang itu kan gak sempurna. I'm not perfect. Yet God forgave me. You know. Jadi maksud gue, pada saat yang sama keluarga gue mungkin forgive me for the mistakes that I did, gue juga harus bisa forgive the mistakes that they did, yang mungkin sometimes tuh bukan karena inisiatifnya atau niatnya pengen jahat. Cuman kan namanya manusia, we're so complex. Kayak kita punya niatnya sebenarnya baik. Niatnya baik. Tapi mungkin cara penyampaian salah dan malah menyakiti. Atau bahkan kadang-kadang timingnya tidak tepat. Dan jangan salah loh, bukan cuman itu. Kadang-kadang background seseorang. Itu kita juga nggak bisa abaikan. Bagaimana cara orang tuanya, nurture mereka, atau terus udah gitu past trauma, past experiences, past hurt ya. Jadi gue selalu berusaha untuk that's how I don't hate people. Bukan cuman kayak keluarga, tapi people in general. That's how I don't hate people. Now let's talk about that. That controversy, which gue support lu banget saat itu. When you said I don't have any blood of Indonesian in me, ya kan? Itu kontroversial banget, dan gue sendiri juga sebenarnya karena darah gue fluid, gue juga ngerasa kayak ya ini darah fluid gitu, ya bukan darah Indonesia. Enggak, tapi maksud gue gini, lu sebenarnya udah melakukan everything that you can to represent Indonesia to the world. Oke, video klip pertama Coke Battle lu pakai baju jaipongan ya, maksudnya dan abis itu lu selalu bilang kalau I'm Indonesian, dan you represent Indonesia. Dan di setiap interview lo, I always say that. Exactly. Dan the thing is, one little slip of a tongue yang menurut gue juga the thing is it's not a slip of a tongue. You purposely that was the case. It was the case, okay. Like that was just the fact. Right. I would be lying if I said I have Javanese in my blood. Right. I would be lying. Right. Tapi maksudnya adalah bagaimana cara orang use that and twist it. Betul. Sementara mereka nggak lihat dari berapa puluh menit punya interview bagaimana gue ngomongin soal Bhinneka Tunggal Ika, gimana gue ngomongin soal Indonesia this, Indonesia that. Istilahnya apa kurang Indonesianya gue di situ gitu maksud gue. The whole interview gitu kan. Cuman gue bilang bahwa memang di situ justru the purpose of me saying that adalah bahwa walaupun gue nggak punya darahnya, tapi karena gue orang Indonesia, bagaimana multiculturalnya di Indonesia dan gimana gue accepted by the people here. Right. So apa ya? But the point of me bringing that up itu gara-gara you try to represent Indonesia everywhere you go, tapi tetap aja sepertinya banyak
orang-orang di Indonesia yang ngejulitin lo gitu. Hating on you. No matter what you do gitu. Hating on you bukan cuma dari segi itu aja ya, bukan si darah Indonesia kontroversi gitu, tapi lebih ke ya belum jadi apa-apa, padahal udah berapa lama, di-compare ke Anggun misalnya, di-compare ke siapa lagi lah. Padahal mereka nggak mau tahu apakah gue udah punya album sama Chris Brown, gue udah menang di iHeart, gue udah mereka nggak penting. They just wanna hate on you, right? They just wanna hate on you, and I believe haters will only elevate you gitu. I believe that gitu kan. Tapi lu sendiri gimana? How do you deal with all these haters? Atau how can you forgive the unforgivables? Atau how can you love on the people who seems like they don't deserve your love? You know, like. Well, first of all, when we talk about deserve the love, sebenarnya all of us don't deserve his love. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal deserving and undeserving, like we all sin, you know, one way or another. You know, of course we're trying to be better, but we sin one way or the other. So kalau kita mau ngomong masalah deserving, all of us itu don't deserve his love, and dia mati di kayu salib. Itu nggak deserve banget. Yet he's done it for us. So what's my excuse to not do that for other people? One is that, ya kan? Terus, second of all, yang tadi gue ngomongin masalah damai sejahtera. Pada saat lagi kita melakukan segala sesuatunya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita, dia akan meneliti hati kita. I wasn't even scared pada saat itu. I wasn't afraid, I wasn't worried. Karena I knew that what I said was the truth. Cuman ada niat-niat orang jahat yang ingin nge-twist your interview. Dan disitulah keajaibannya Tuhan. Pada saat itu, ya cukup kaget juga sih, itu jadi kayak national news sampai yang dari Istana Negara kayak belain gue gitu. Gue kayak okay, thank you. Gue kayak it's like national news sampai di kayak di news kan, bukan cuma di infotainment tapi kayak di TV news gitu loh. Cuman itu amazingnya adalah cuman dalam waktu 2 hari if I'm not mistaken, semua climate dari scene itu berubah jadi semuanya belain gue. Wow. Itu in 2 days. What do you think happened? That's God's mystery. I just feel like pada akhirnya, maksud gue gini loh, orang pada akhirnya, man kita gak bego lah. Maybe like 1 hari kita mungkin kayak dibegoin, tapi abis itu kayak, bentar deh, I don't think she meant that, gitu, you know what I mean? Dan pada akhirnya malah banyak yang ngomongin masalah interview gue, dan banyak orang yang tadinya nggak tahu seberapa seringnya gue represent Indonesia, pada akhirnya jadi tahu. Because of that. Jadi menurut gue ya, it's actually a blessing in disguise banget gitu. Dan itu narasinya, the narrative yang tadinya dari negatif jadi positif dengan sangat cepet. Wow. Dan itu menurut gue itu benar-benar God's protection. Itu benar-benar God's protection. Sampai tiba-tiba ada lawyers, banyak banget lawyers yang telepon ke manajemen gue. Mereka mau bantu buat misalnya pro bono apa segala macam buat bantuin kayak gini. Cuman kita kan nggak mau. I could actually sue the people loh. I could actually sue the people. I have the money, I have the influence, I have the power to do that. Tapi I didn't. I didn't. Gue nggak. Bahkan gue ngomong nama orang-orang yang ngomongin gue aja nggak ada. Pernah. Tapi di sini lu bisa ngomongin. Oke, so dan nggak. Gue nggak mau. Karena sebagai kejutannya kita sudah mengundang satu lagi. Inilah dia satu orang yang sering banget ngomongin Agnes dengan. Tapi kayak dan itu akhirnya menuju ke poin gue yang ketiga. Unconditional love. Wow. Unconditional forgiveness. Wow. Unconditional kindness. Dan apa yang Tuhan mau dari kita itu bukan situational loh. Apa yang Tuhan mau kita lakuin bukan kayak gini. Nes, pokoknya lu harus mengasihi orang, tapi kalau orang juga mengasihi lu ya. Enggak. Bahkan
kan dalam Alkitab pada tertulis kalau lu ditampar lu harus dikasih lagi pipi. Pipi yang satu lagi buat ditampar lagi. So like, hard. Sometimes I'm like, God, why? All I wanna do is punch them back. Call my lawyer and let the lawyer punch them back. Ya maksudnya cuman ya apa ya? Itu yang the point yang selalu gue berusaha lakuin. Yeah. Lu tau gak sebelum waktu itu Twitter gue jadi nomor 1 di Asia. Gue pernah itu, setan banget sih. Gue pernah kena ini loh, anxiety kayak panic attack. My goodness. Gara-gara waktu itu ada satu momen di mana bukan haters, tapi maksudnya komennya tuh banyak banget yang caci makinya tuh bener-bener uneducated banget sampai ngomongin personally soal my family. Dan itu gue tuh sampai pernah kayak setiap kali tuh kayak gue ada kena kayak anxiety. Gue berdoa dan sampai waktu itu gue pernah ngomong sama nyokap gue, Mi, aku kayaknya mau tutup Twitter. I wanted to. Yeah. Tapi terus udah gitu ya gue berdoa dan gue bilang, oke, Tuhan kan pengennya kita jadi saksi. Dan kita gak boleh jadi saksi bukan namanya jadi saksi kalau kita cuma jadi saksi sama orang yang udah percaya. Tapi kita justru harus jadi saksi untuk orang yang tidak percaya juga. Yeah. Jadi gimana caranya gue bisa kasih kesaksian kalau gue keep on blocking haters. Mereka gak akan bisa ngelihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gue kan. Kalau kita keep blocking people, ada orang-orang yang memang udah sangat sudah sangat mengganggu sukacita kita yang mungkin kita perlu, you know what, like I don't need this, ya kan? Tapi as much as possible, gue berusaha untuk tidak block people karena itu. Just karena one little comment or whatever. Gue percaya bahwa gue harus jadi saksi hidup. Bukan hanya untuk orang-orang yang percaya, tapi untuk orang-orang yang tidak percaya. Dan gimana caranya gue bisa kasih lihat mereka apa yang Tuhan lakukan dalam hidup gue kalau gue block them out of my life. Jadi makanya itu kenapa gue tidak block haters. Dan saat itu sekitar 2 minggu kemudian gue dikasih tahu bahwa Twitter gue tuh nomor 1 di Asia. Tapi itu gila, gimana, you can see the pattern. Pada saat lagi lu mau naik level, itu ada ujiannya. Dan lu ngerasa kayak udah deh gue tutup aja Twitter aja. Aduh gue tutup aja deh. Yeah. Sama kayak 2 tahun yang lalu. Yeah. Wait, was it 2 years ago? Yang lu pengen keluar dari entertainment basically. Berarti about a year and a half ya ago ya? Itu maksud gue. 2020 went so fast. Yeah, exactly. I don't even know. I lose count, you know, it's like. Jadi patternnya selalu kayak gitu. Yeah. Patternnya selalu kayak ujian tuh yang kayak lu ngerasa nggak worth it, lu ngerasa you're so undeserving, you're so bad, you're this. Yang ngebuat lu tuh kayak, gue pengen tutup, lu kebayang gak kalau gue waktu itu tutup Twitter gue? Gue gak akan pernah bisa dapat platform yang pada saat itu gue bisa preach to people. Atau share my life to people. Ya kan? Itu gak mungkin. Dan itu selalu patternnya seperti itu. Dan jadi kalau misalnya gue nih tiba-tiba ada kayak gue tiba-tiba ditaruh di satu level yang aduh kayaknya berat banget. Justru saat itu gue tuh kayak okay, bring it on. Karena ini gue tahu gue lagi exam. Ayo, bring it on. Gue justru gitu. Gitu. Jadi bukan malah kayak ya namanya manusia ya, pasti ada lah, ya kan. Cuman gue justru kayak okay God, okay, ini gue tes lagi nih. Okay, bentar lagi berarti gue naik level gitu. Lu sama gue itu kayak mirip banget sih. Actually when something like that happen, gue sendiri juga ngerasa kayak wow, I'm so excited untuk ujian ini sehingga gue tahu banget gue lagi mau naik kelas. Ini pasti karena didikan Tarakan Hitam 4 sih. Maybe. Represent. Ini didikan orang anak fluid ya. You know, this is it, you know. Sama gue sama banget soalnya. Oke, gue pengen ngomongin tadi kan kita ngomongin sedikit about your family gitu ya. Your parents tuh sebenarnya atlet kan. Your bokap lo atlet basket, nyokap lo atlet pingpong kalau nggak salah juara dunia juga gitu ya untuk table tennis. Nah, mereka ngegedein lu dengan prinsip yang kuat nggak? Maksudnya kayak disiplin yang sangat kuat kelihatannya karena sampai hari ini lu bisa mempunyai this discipline. Like gue tahu banget nggak semua orang. Semua orang pengen kayak lo, tapi nggak semua orang bisa
jadi lo. You know, like maksudnya jadi bukan artinya I Agnes, understand. you know, jadi as in like lu harus latihan dance berapa jam per hari misalnya. Gue inget banget pas zaman-zaman lu masih umur 17 dan gue saat itu VJ MTV itu, gue sendiri ngeliat kacamata gue sendiri gitu ya. The fact that lu sesusah itu untuk being the Agnesmo you are now. Dan itu orang nggak ngelihat. Orang nggak ngelihat keringet-keringet lo, tangisan lo, attack dari the haters and everything. Tapi yang mereka ngelihat, aduh kapan ya suatu saat gue bisa jadi kayak Agnes. You know, like orang tua lo seberapa berpengaruh sih ke kesuksesan lo hari ini? Very, especially my mom mungkin ya, karena satu hal yang gue belajar dari nyokap gue, yang mungkin dia nggak sadar mengajarkan itu, tapi pada akhirnya gue jadi kayak ya benar-benar kayak jadi example, dia jadi example adalah bagaimana dari gue kecil dia itu tidak pernah gave up on me. Gave up on me maksudnya gini, namanya orang gini loh, being under the spotlight for so many years, dari kecil, at one point it was so tiring for me, capek, dan you know like nyokap gue juga keras masalah sekolah ya kan, harus ini disiplin, jadi gue nggak punya waktu buat main sama teman-teman gue ya kan. Waktu itu, which was pada akhirnya gue merasa, oh I actually didn't miss out on anything. I was like, I'm actually thankful that I didn't like hang out in those places gitu kan. Cuman pada saat waktu itu gue ngelihat bedanya antara nyokap gue sama ada beberapa orang parents lain yang waktu itu gue ngelihat, gue bandingin adalah nyokap gue itu lebih baik dia keras ke gue, tapi gue marah mungkin atau kesel. Daripada dia ya udah deh, gue capek, lu ya udah terserah lu lah mau ngapain gitu. Jadi dia kalau misalnya kadang-kadang pas lagi zaman pernikahan dini itu syuting bisa sampai pagi terus udah gitu gue tetap mesti sekolah, and then gue ngelihat orang-orang yang lain, teman-teman gue mungkin kayak bisa dugem atau bisa kemana, bisa hangout di mall, tapi gue nggak bisa karena menurut nyokap gue ya lu kalau habis ini ya lu istirahat, lu nggak bisa lu keluar lagi, lu ntar kayak gimana gini-gini. Jadi gue kadang-kadang suka kayak man, like I don't need this, gini. Cuman my mom ya maksudnya bukannya malah jadi, kadang-kadang ada loh ada beberapa orang, masih beberapa parents yang justru ya udahlah, ya terserah anaknya deh. Karena mereka takut merusak hubungan antara mereka dengan anaknya. Mereka takut. Dan ini normal banget ya sebagai parents gitu, kita takut apa yang kita lakuin kalau misalnya kita terlalu keras nanti anak kita bakal benci sama kita. Tapi kayaknya your mom itu nggak ada perasaan takut tersebut. Dia malah enggak. Misalnya rusak, oke, yang penting gue udah kasih tau yang bener. Exactly. But no. But that's the thing, she's confident enough. Dia sangat percaya diri banget bahwa dia telah memberikan fondasi yang terbaik banget buat lo. Tapi di sini, what's funny is that biar gimana kan generation gap itu ada, karena kan gue sama kakak gue juga jaraknya kan cukup jauh, apalagi ke nyokap gue, gitu kan. Jadi there were times when gue nggak bisa terima misalnya dari cara penyampaiannya, walaupun niatnya baik. Dan ini it's actually good that we talk about this because this is something that I've always wanted to remind myself and also remind people. Bahwa sometimes the what bisa jadi sometimes bisa jadi bisa jadi less important than the how. Dan itu di situ pun pada akhirnya nyokap gue juga belajar. Oh, bagaimana menyampaikan niat yang baik ini supaya justru nyampainya menjadi hal yang baik dan bukan yang jahat. Dan koko gue step up banget. Karena gue sangat deket sama koko gue. Dan pada akhirnya justru koko gue jadi kayak seorang father figure for me at the time. Gitu. Jadi maksudnya dia step up banget tuh maksudnya apa? Dia kayak defending you or? No, tapi menjembatani. Oke.
bahwa pada saat lagi mungkin gue ngomong sesuatu and my mom doesn't understand and then maybe like she took it the wrong way and then maybe like she blames me atau me I'm blaming whatever. Koko gue di situ menjembatani, oke, misalnya ngomong Mi, when you talk to Agnes, let me talk to her gitu. Right. Jadi karena koko gue tuh orangnya sangat bisa mendengar, gue tuh sangat mendengar. Tapi gue pengen mendengar yang fair. Maksudnya adalah, oke, this is the situation. Dan selalu koko gue tuh selalu gitu. This is the situation. Ini pro dan kontranya. Bla 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 bla. Kontranya nih. Menurut lu gimana? Jadi cara penyampaiannya pun enak pada akhirnya kan jadi. Nah itu pun nyokap gue atau orang tua gue perlu belajar untuk bagaimana caranya. Sama seperti mungkin mereka belajar cara menyampaikan kesalahan mereka misalnya mau koko gue. Atau cara menyampaikan kesalahan mereka ke gue. Yeah. Dan di situ gue belajar bahwa mereka gak pernah gave up on me. Mereka gak pernah stop learning. Gue juga gak boleh stop learning. Wow. Gitu. Yeah. Dan dari situ gue belajar bahwa walaupun niat lu baik, tapi kalau caranya salah, lu tetap akan end up hurting people. Dan pada akhirnya apa? Ya endingnya nggak bagus. Jadi lu tetap harus misalnya buahnya pahit lagi. Buahnya pahit lagi. Jadi lu harus, dan itu di Alkitab nggak cuman dia ngajarin kayak what-nya loh. Oh lu harus ini A kasih B ini. Enggak, dia ada caranya loh. Untuk how-nya. How-nya. Lu kalau misalnya menegur pun lu harus dengan hikmat. Artinya apa? Harus dengan lu reasonable. Lu harus punya pengetahuan misalnya, maybe this is not the right timing. Okay, let me, you know what I mean? Caranya seperti apa? Dan gue banyak menerapkan itu ke fans, haters, atau bahkan pada saat lagi gue jadi judge atau coach di ajang pencarian bakat, gue nggak pernah point out yang badnya aja. Karena sometimes it's so kayak nggak enak terimanya. Daripada lu ngomong gini misalnya, makeup lu jelek ganti dong. Mendingan lu ngomong gini, kayaknya ya lu pasti lebih cantik kalau makeup lu gini deh. You know what I mean? It's the same message. Goal, the same message. Goal, Tapi cara penyampaian lu, you make people jadi, masa sih gue jadi lebih cantik kalau gini? Right. Kayak self confidence-nya mereka terangkat gitu. It's like little things like that gitu. And I wanna add on to that as well gitu. Gue kemarin baru aja ngobrol sama beberapa teman gue gitu, di mana di setiap agama itu pasti ada dua pihak. Love based sama fear based. Right. Dan biasanya yang destruktif itu yang fear based. Dan sayangnya emang lebih gampang untuk mengontrol orang-orang dengan menggunakan fear. Gitu. Jadi di agama gitu ya, kalau misalnya gue sebagai waktu kecil gitu ya, diajarinnya misalnya jangan ngelakuin ini karena lu akan masuk neraka. That is scary. Untuk anak umur 7 tahun, 8 tahun gitu kayak it's really scary. Masuk neraka yang di imagination kita adalah kayak dibakar api panas dan lain-lain whatever. Nah, cuman kenapa nggak kita fokus ke love base-nya? Dalam arti lain itu misalnya ke grace base-nya atau love base-nya. Jadi kayak kita ngomong ke anak kita pun atau ngomong ke orang lain pun kayak yang tadi lu bilang, lebih cantik loh kalau misalnya pakai makeupnya seperti ini. And I think that is love based gitu. Misalnya ngomong sama anak pun juga, wow, you catch them when they're doing something right. You know, pas lu catch them on doing something right, lu bilang kayak, wow, I'm so proud of you. You know what? Gue yakin banget Tuhan juga pasti bangga sama lu. Bukannya ketika you do something wrong, wah, lu bakal masuk neraka, Tuhan benar-benar malu sama lu. Gue sebagai orang tua malu sama lu. And everything, and that's very fear based. Karena itu menyakitkan loh. When we hear pada saat lagi kita mendengar bahwa mungkin ada anggota keluarga atau teman baik kita yang ngomong kata-kata malu, it's so hurtful. You know, maksud gue, man malu banget gue ini, maksudnya it's almost kayak wow, like what did I do so bad to make you feel embarrassed gitu. Padahal dan itu yang pada akhirnya balik lagi, ya kalau mending ngomongin, kayaknya
bokap kita malu juga kali ya, istilahnya kalau dia nggak punya karakter love, kelemah lembutan, semua buah-buah roh itu ya. Lebih gampang dia lagi malu sama kita. Like istilahnya, like we have so much in the closet yang istilahnya untung Tuhan gak reveal itu. You know, our past misalnya atau our mistakes, our secrets itu gitu lebih kan. Memalukan itu lagi lebih memalukan lagi. Tapi kan Tuhan gak gitu. Jadi maybe the way that we see God itu bukan someone that we should, you know what you said, bukan someone that we should be afraid of. Tapi lebih ke kayak, oh my God, like he's our dad. Makanya gue selalu kayak, ini bokap gue, ini tuh bokap gue. Makanya kalau misalnya dia menegur gue, itu bukan karena dia pengen punish gue. Tapi dia menegur gue justru karena dia tuh sayang banget sama gue. Dia gak mau sampai gue tuh di jalan yang salah. Dan pada saat lagi kita cara kita melihat Tuhan itu seperti apa, cara kita menerima teguran pun beda loh. Karena kita nggak lagi, ih apaan sih gini aja di ini. Kita nggak gitu lagi. Kita lebih ke, wow, like they, you know, like he loves me so much that dia nggak rela kalau kita di jalan yang salah misalnya. Dan itu bedanya disiplin sama punishment sih, kayak lu kalau misalnya ngelihat bahwa lu lagi didisiplinkan, buahnya pasti you want to become better. Tapi kalau misalnya lu lagi ngerasa lu lagi dipunish, buahnya adalah to cut the relationship, dah gue pengen cabut aja gitu. Makanya kenapa tadi the how is important kan, the how. Makanya kenapa ya Tuhan Yesus ada di dunia ini kan untuk mengenalkan kita sama kasih. Kenapa? Karena menurut gue kenapa tuh kata itu very important di dalam buku manual kita ya, the Bible. Karena punishment bisa jadi disiplin hanya dengan kasih. The word punishment bisa jadi disiplin itu karena ada kasihnya. Punishment with love jadinya disiplin. That's good. Jadi maksud gue apa ya, semua yang kita lakukan jangan sampai pada akhirnya kita ngelakuin itu misalnya teguran based on karena kita malu atau karena kita takut atau karena kita sebel atau tapi kita menegur dengan kasih itu pasti jadinya beda. So good. So, you know, I realize speaking of shame, gue kemarin itu sempet ditanyain sama temen gue, Daniel, what is your biggest fear? Gitu. Dan gue akhirnya mikir-mikir ya, sampai hari ini gue struggling sama satu hal. The fear of being a failure, sehingga I am shameful dan gue membuat orang-orang sekitar gue shame. Gitu kan. Dan ternyata struggle itu dari dulu itu benar-benar kayak ini banget, kayak yang lu bilang, aduh ini anak bikin malu aja. Kata-kata itu mungkin terucap gitu ya, dengan yang mungkin karena nggak tahu ya dari orang terdekat gue atau mungkin gara-gara guru gue atau whatever gitu, atau even mbak gue. Gitu. Ini anaknya siapa bikin malu aja gitu kan, everything whatever. Tapi that kata malu itu saking terucapkan secara casual, kena di kita itu sampai kita pengen perform banget supaya kita nggak akan bikin orang malu dan kita sendiri nggak akan bikin diri kita malu. So I wonder, kayak lu sendiri pernah nggak go through that kind of thing, like you, dan ternyata sampai hari ini gue masih ada struggle sedikit gitu. That's why like I try to find the silver lining in every single thing so that gue bukan seorang failure, kayak gitu sih. Mungkin bukan ashamed ya, tapi lebih there are a lot of things yang kadang-kadang tuh, ya contohnya kayak yang tadi gue bilang loh, pada saat lagi gue menolak untuk masuk ke strip clubs, walaupun dengan biaya yang seperti itu dan fee yang seperti itu, dan terus udah gitu efeknya adalah relationship gue sama orang-orang yang mungkin backup my project jadi pada akhirnya batal atau stop atau di-postpone, terus kemudian orang-orang melihat kita seolah-olah malu. Malunya tuh kayak, aduh gue fansnya dia jadi malu nih, dia nggak misalnya. Or like dari fans pada akhirnya malah bisa jadi, gue nggak mau jadi fans lagi ya, gara-gara itu. Acceptance. Okay. That's the word. That's yang coming out of my mind ya. Acceptance. And it's so dangerous
kalau kita cari validation atau acceptance itu dari orang. Oke. Jadi dari tadi gue maksudnya maybe not ashamed ya, tapi kayak lebih accepted. Ya kan? Itu kan everybody kan pasti struggle with that. Kita pengen, makanya kenapa ada community. Karena if you feel like we can relate more to this community atau that community, being accepted in the community. Dan it's so dangerous kalau validationnya adalah ke orang. Karena imagine kalau kita masuk ke community yang salah. And then you only wanna do things to be accepted by the wrong community atau the wrong people. Dan gimana? Karena dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, pergaulan yang baik memperbaiki kebiasaan yang buruk. Yang buruk, ya. Jadi validationnya, kalau menurut gue, kenapa waktu itu gue bisa, maksudnya you know what, it's fine. Bukannya sedikit loh, pada akhirnya ada orang-orang yang ngomongnya, ya walaupun akhirnya tetap mereka jadi fans gue, cuman ngomongnya pada satu waktu itu, gue males jadi fans lu lagi, masa kayak gini aja nggak ada promo. Padahal they don't understand that waktu itu promo yang gue tolak adalah promo yang tidak sesuai dengan identitas gue sebagai the child of God. Gitu. Kalau gue saat itu, tujuan utama gue adalah to be validated by people. Untuk bilang bahwa, oh gue pengen go international, gue pengen ini, masuk ini nih, gini. Kalau itu hanya satu-satunya yang gue pikir, I would do everything. You would do everything. I would do everything. Karena waktu itu Overdose itu udah charting di beberapa Billboard chart, dan itu makin naik. Itu kan mereka ada hitungannya. Pada saat lagi mulai di top 30, gue harus langsung masuk ke clubs. Oh wow. Jadi ada hitungannya. Ada sistemnya ya. Ada sistemnya yang masih oke, karena orang pada akhirnya play, orang denger, orang bla 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 bla. Tapi ada maybe 50% of the promo yang gue pada akhirnya nggak bisa lakuin karena tempat-tempatnya menginginkan gue untuk lari dari identitas gue sebagai child of God. Dan itu gue nggak bisa lakuin. That's it's like giving your career, giving who you are, and lu benar-benar kayak memberikan semuanya, even your dream, impian lu sebagai international atau go international singer gitu ya, itu ke tangannya Tuhan gitu, and that is scary. It's scary. It is scary. Karena kan kita you let go. Exactly. Karena gini. Gue juga nggak mau, maksud gue gini, buat gue, nah itu about being content dan damai sejahtera. Orang akan bilangnya gini kan, waktu itu ada satu meme tuh yang lucu di ini. Pada saat lagi orang kalau ngelihat Tuhan jalan di atas air, kalau orang yang kita yang percaya, yang positif, kita ngomongnya, oh my God, He's so mighty. Tapi orang yang haters bakal ngomong, gila, udah gede nggak bisa berenang. You know what I mean? Kalau haters ngomongnya gitu. Dia pokoknya mau nyari cara apapun deh. Lu mau udah jalan di atas air pun orang bakal bilang kayaknya udah gede, nggak bisa berenang gitu. Jadi maksud gue, ngejulit. Ini maksud gue apa ya? Sama seperti kayak waktu dulu pertama kali gue co-host di American Music Awards di Red Carpet. Orang ngomongnya apa? Ada yang, wih, Agnes go for it. You know, you represent our country. Tapi orang yang bilang, alah cuma red carpet. Ya kalau ngomongin ya kalau cuma red carpet lu juga nggak bisa ke situ. You know, like you can't, you know. But never despise the small beginning. Jadi maksud gue, orang akan selalu mengecilkan your accomplishment anyway. Gitu. Jadi pada saat lagi gue dikasih tahu waktu itu, gue waktu itu satu-satunya Asian artist yang waktu itu ada di radio chart di Urban. Urban itu very hard lah buat untuk orang Asia masuk ke situ. Dan waktu itu kan kita pikirnya, oh ya mungkin karena ada Chris Brown juga. Cuman saat itu Chris Brown juga keluar records featuring orang lain. Tapi mereka nggak masuk di top 20 di Urban Radio. Dan itu menurut gue, oh gue ada content, like this is
a really good step. Dan waktu itu di Billboard charts itu ada 4 atau 5 charts yang kita udah masuk. Wow. So for me it's like gue nggak bakal bersungut-sungut hanya karena gue mendengarkan ignorant people who try to undermine God's blessings for me. You know what I mean? Yeah. Karena itu juga caranya setan untuk memanipulasi. Iya emang sih lu ini, cuman kan lu belum nomor 1 gitu kan. Kayak Adam dan Hawa kan. Yeah. Lu boleh semuanya kecuali pohon yang ini. Kan setan, masa sih padahal lu yang ini, iya kan? Yeah. Padahal sebenarnya kalau kita mau fokus, ya udahlah 1 doang, yang lain gue bisa punya kok, pohon-pohonnya gue bisa makan dari semuanya kan gitu. Yeah. So pada saat lagi itu gue disciplining myself untuk bilang bahwa no, gue nggak akan termanipulasi oleh perkataan orang-orang yang tujuannya udah pengen undermine atau mengecilkan berkat yang Tuhan kasih ke gue. Gila, itu keren banget. Jadi gue fokusnya ke oh my God thank you. Jadi gue gak bersungut-sungut dengan ya Tuhan coba kalau gue gak ikut lu. Kalau gue udah ke strip club dan gue udah ini pasti gue billboardnya bisa top 5 atau bahkan nomor 1. You know what I mean? Tapi gue gak di situ. And it's always kayak balik lagi ya. Karena gue tahu gue ini cuma dititip. You know. Ya udah like God's tools gitu. Not saying that I'm perfect. I made a lot of mistakes. You know, gue menyesal ada beberapa hal yang mungkin gue ya namanya manusia, penyesalan. Tapi thank God, you know, our God is so forgiving that He never gave up on me, He never gave up on you, you know, and He will never ever give up on us. Kita bisa belajar terus. You know, karena kan dia meneliti hati kita gitu kan. And so when that happened, thank God, gue tidak mencari validasi dan acceptance dari orang. Wait, lu gampang ngomongnya karena lu udah ada di sini sekarang. Tapi pas pertama kali lu ke Amrik, you know. But believe me, it's never been easy. Even pada saat waktu itu pun. Dan gue melihat betapa banyaknya orang yang ngomong, kok nggak ada ini sih, lo ininya mana? Oh cuma ini. It's hard. Dan itu gue tuh kayak, ya ampun Tuhan. Bagaimana cara Agnes melihat Tuhan, membuat Agnes melihat teguran Tuhan pun juga beda. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita akan melihat dari kacamata seorang ayah yang menegur anaknya karena cinta. Sudah pasti Tuhan tidak akan rela anak yang sangat disayangnya harus masuk ke jalan yang salah. Makanya dia menegur dengan kedisiplinan. Itu keren banget ya guys ya. Untuk sementara obrolan gue sama Agnes Mo untuk part pertama gue tutup sampai di sini dulu. Yes, buat kamu yang pengen nonton full version tayangan episode Agnes Mo part pertama ini ya untuk minggu pertama ini, besok gue akan upload full versionnya. Dan ingat jam 4 sore dan karena ini episode spesial gue ingatkan sekali lagi kalau misalnya kita masih ada lanjutan obrolan bareng dengan Agnes yang akan gue tayangkan nanti lagi. Kira-kira kapan? Infonya akan kita share di Instagram @DanielManataNetwork. Dan belum tentu minggu depan. Alright? So, be patient, be kind. Karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys.